Oke guys, balik lagi bersama gua Bian. Setelah sekian lama tidak upload ya, di sini pada video pertama kali ini gua mau membagikan entry model yang saya pakai ya. Oke, di sini kita langsung aja ke materinya ya. Di sini materi yang entry model yang gua pakai yaitu bernama Forever Model ya. Kalian bisa lihat. Nah, Forever Model ini dibuat sama Matt Luber. Kalau kalian aktif bermain Twitter, kalian pasti tahu lah siapa dia. Oke, di sini saya kembangkan ya menjadi lebih mudah agar kalian semuanya bisa memahami. Semoga bisa memahami lah ya. Oke, langsung aja yang pertama, how to trade with Forever Model. Untuk step by stepnya yaitu kalian harus checklist. Yang pertama ada HTF IRL, price need to trade into IRL. Jadi harga harus berada di IRL di HTF ya. Kemudian yang kedua HTF SMT ya, ketika price sudah di IRL atau key level, kalian bisa cari SMT ya. Dan untuk IRL kalian bebas mau menggunakan fair value gap atau OB atau inversion atau dan lain-lain lah ya. Kemudian entry dan execute. Yang pertama, use time frame alignment and go to LTF to execute. Jadi untuk time frame alignment kita bahas nanti ya. Setelah itu kalian bisa ke LTF untuk eksekusi. Yang kedua, we need to see turtle soup, CSD, OB, MSS atau inversion. Jadi kita membutuhkan yang pertama ada turtle soup ya sebagai konfirmasi. Kemudian CSD atau OB, MSS dan inversion. Perlu diketahui ini MSS yang harus yang displacement ya. Yang ketiga ada stop loss at the SMT low and target 1/2 atau target bisa di HTF ERL nya. Yang keempat, set your alert at SL and TP. Jadi ini kalian harus membuat alarm ya di SL dan TP-nya di harga tersebut. Kemudian kalian close, kalian tutup chart kalian dan kalian kembali ketika ada alarm ya. Oke, untuk time frame alignment di sini ada HTF ya. Di HTF itu ada weekly, daily, H4 atau H1 ya. Biasanya gua mentok di H1. Tapi di sini saya tulis sampai M15. Kemudian LTF ada H4, H1, M15, M5 atau M3 ya untuk H1, dan untuk M15 bisa pakai 1 menit. Oke, di sini ada example atau contoh ya. Di sini kalian bisa lihat adanya daily fair value gap ya. Daily fair value gap dan daily OB, dan kita juga nggak lupa tandain BSL nya atau ERL. Kemudian di H1 setelah kalian tandain daily OB nya, kalian cari area tadi ya yang sudah gua jelasin. Ada FEG, ada OB, ada BPR, inversion atau yang lainnya juga nggak apa-apa. Oke, setelah price menyentuh area, kalian bisa cari SMT ya. SMT dengan pair tersebut. Karena di sini di Nasdaq ya. Untuk SMT gua pakai US 30 atau US 30.
Kemudian di sini dia di M5, setelah harga menyentuh, tunggu candle close dulu. Nah, setelah candle close kan di sini ya. Ini membentuk fair value gap, dan fair value gap tersebut tidak di respect ya guys. Jadi di sini dia close di atas inversion, dan kita bisa langsung limit di inversion tersebut. Untuk low kalian bisa adjust di week ini ya, atau di low ini. Untuk yang mau lebih aman bisa di week candle ini sih, paling bawah gitu. Oke, dan untuk ini adalah untuk hasilnya. Harga menyentuh dan kemudian terbang ke BSL. Oke, kita langsung aja ke contoh di real chartnya ya. Oke, karena ini contoh jadi kita pakai replay dulu ya, biar kita tahu dan biar bisa cepat gitu untuk mengetahui hasilnya. Oke, setelah kita di time frame daily ya, ini di daily kita bisa marking. Di sini ada OB. Untuk OB kalian bisa bebas nandain dari wick atau body. Kalau saya pribadi gue lebih prefer ke body ya untuk di higher time frame. Kemudian di sini kita bisa lihat ada FVG daily ya. Ada FVG daily, dan untuk di sini ada BSL atau ERL ya. BSL kita namain BSL, dan di sini juga udah ada sweep ya. Udah ada sweep, dan kita coba cari SMT ya untuk XAU dengan silver. Di sini kita fokus pada candle pertama dan candle ketiga yang membentuk fair value gap ya. Candle pertama ada di 30 Mei 2025. Candle ketiga ada di 3 Juni. Oke. 30 Mei tadi gua udah tandain di sini. Ya. Ntar ini saya hapus dulu. Karena tadi gua udah record sebenarnya, cuma nggak muncul gambarnya, nggak tahu kenapa guys. Makanya ini saya record ulang. Nah, di candle ketiga ya, ketiga tanggal 3 Juni untuk XAG dia tidak mengambil low-nya ya. Dan kita bisa lihat tadi di si XAU dia mengambil low ya. Nah, dia membuat lower low di sini. Jadi ini bisa kita tandain sebagai SMT ya. Oke, setelah itu kita ke H1, dan di sini ini tadi ada sweep ya di daily ya. Kemudian kita bisa tandain di sini ada fair value gap dan juga ada CISD ya. Nah, jadi kita menunggu harga apakah respect area ini atau tidak. Oke, langsung kita play aja. Oke, di sini harga harga tidak respect ya, tidak respect area ini, yang mengindikasikan ini ada perubahan tren dari yang turun menjadi naik ya. Oke, jadi di sini sudah inversion ya. Biasanya kalau inversion saya tandain warna biru. Kalau FVG biasa warna kuning ya. Nah, setelah itu untuk entry sebenarnya ada dua. Yang pertama di CISD.
dan SL-nya ada di sini ya, karena ini merupakan protect low kita, karena dia udah mengambil low sebelumnya ya. Oke, kalau di sini SL-nya mungkin agak lebar ya untuk kalian yang retail. Oh ya, ini karena gua funded ya, jadi mungkin SL-nya agak lebar. Mungkin kalian yang retail itu bisa lebih teliti ya, bisa turun ke, misal setelah ke daily ke H1 terus ke M15 atau M5 gitu. Oke. Karena gua pakai funded ya, di sini gua pilih di inversion aja, dan ini SL-nya 0,6% ya. Jadi menurutku masih aman lah. Dan untuk TP kita bisa pasang 1:2. Nah, ke 1:2 ya ini. Setelah kita limit, di sini ada area yang tidak di respect ya. Jadi kita limit di sini dan kita tunggu, dan kita play. Oke, di sini harga masuk ke entryan kita dan kemudian dia turun lagi ya. Oke, di sini udah kena TP ya. Harga udah menyentuh area TP kita. Jadi kalau kalian biasanya tuh ya, setelah harga di sini kan, di sini dia menyentuh kemudian terbang. Nah, biasanya orang-orang tuh suka geser SL di entry ya atau break even, terus kemudian ke trigger dan kena, dan kemudian kalian bisa 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 sebenarnya tuh bisa entry lagi, tapi areanya tuh ada di atas dari titik entry kalian. Jadi karena itu mengapa gue saranin kalian pakai funded ya. Pakai funded kalian 0,03 itu udah kerasa ya. Untuk dari segi SL segini dan TP segini itu udah bagus sih menurutku. Jadi untuk kalian funded, kalian cukup fokus ke RR 1:2 aja, karena di situ udah bagus ya. Oke, dan ini adalah hasil dari replay model yang saya pakai. Kalian bisa backtest sendiri ya, backtest dulu, dan kalau profitable ya dipakai, kalau enggak ya cari sendiri aja, cok. Males gue, capek. Ini model yang saya pakai ya. SL di sini karena di sini ada low valid. Low valid itu gimana? Low valid adalah low ketika candle bearish ini wick dari low-nya diambil oleh candle bullish untuk dari down ke up ya, downtrend ke uptrend. Untuk uptrend ke downtrend itu high dari candle bullish diambil sama candle bearish. Nah, itu adalah protect high ya. Jadi kalian bisa nempatin SL di situ. Untuk model kali ini mungkin segini aja cukup ya. Kalian bisa backtest sendiri. Dan di sini tadi gua udah kasih, nah ini untuk
Cara penggunaannya ya, yang pertama ada tandai HTFK level, saya ulangin lagi. Kemudian yang kedua ada SMT, kalian cari SMT di higher time frame dan usahakan SMT tersebut menyentuh area key level di HTF yang kalian tandain ya. Kemudian yang ketiga ada LTF, cari CSD, OB, fair value gap atau apapun itu ya. Terus yang keempat ada SL, bisa kalian tempatkan di low valid yang sudah sweep liquidity. Oke. Itu kalau dari downtrend ke uptrend ya. Kalau dari uptrend ke downtrend, SL-nya bisa di high valid ya, atau protect high yang sudah sweep liquidity. Untuk TP targetnya bisa 1/2 atau HTF external range liquidity. Bisa kalian screenshot dulu di sini ya. Oke, sudah, dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan kalian bisa komen untuk pertanyaan ya. Untuk kalian yang mau PDF-nya, kalian bisa join di Discord saya. Itu link nanti saya taruh di deskripsi juga. Oke, mungkin segini aja video pertama dari saya ya setelah sekian lama nggak upload. Semoga ini membantu kalian ya. Oke, sampai segini dulu dan see you next.